Allahumma salli semuanya ala Sayyidina Muhammadin. Pertanyaannya, kok Sayyidina Asif bin Barkhiyah ingin mendatangkan singgasana Ratu Balkis dari mana? Yaman ke Palestina. Karena tadi omongannya Jim Ifrit tadi, anak atika bihi qabla an taquma min magamik. Anak akan datangi sebelum itu berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni alaikum lagawiyyun amin. Ini kan lihat sendiri, kalau anak nyata kekuatan nggak terima, kok ngomong begitu depan Nabi anak. Jadi umat Nabi Sulaiman nggak terima. Padahal ini kan muridnya juga, Jin Ifrit ini, ya. Ini cinta dengan Nabi sampai segitunya, cinta dengan Nabi Sulaiman umatnya. Dan karena kecintaannya juga Allah menunjukkan karomahnya seperti itu. Didatangi satu kedepan mata. Ada umat Sayyidina Sulaiman. Kok nggak percaya kalau Abdul Qadir Al-Jailan, ya kan, yang jelas umat Nabi Muhammad, mu'tabar, tidak ada yang mengingkari. Nah, nggak ada hilang. Oh, beliau wali Allah. La Rafidah wala Nawasib wala Khawarij wala Mu'tazilah, semuanya mengakui. Abdul Qadir Al-Jailani hada wali min awliyillah. Kalau beliau berkata, ana fi sajdati aral arsh haqqan, aku di dalam sujudku melihat arshnya Allah Ta'ala hak. Apakah Abdul Qadir Al-Jailani nggak bisa seperti Sayyidina Asif bin Barkhiyah atau melebihi? Kalau bilang nggak biasa ataupun nggak bisa, itu bertentangan dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku bukan seperti aulia Bani Israil, tapi seperti nabi-nabi Bani, seperti, ya berarti bukan nabi, tapi topnya bisa menghidupkan yang mati. Abdul Qadir Al-Jailani, Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Abbas, Sahib Kubat, yang cerita kepada kita waktu kita masih SMP SMA, itu orang yang masih melihat beliau radhiyallahu taala anhu. Nah, bingung ketika kita bilang mereka apa? Khurafat, nggak mungkin, nggak masuk akal. Itu masuk akal semua, itu di Quran. Nah, ya. Jadi kok nggak antusias? Sudah dibilang sih sama Allah Taala. Tadi yang ayat pertama kita katakan apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ente sekalian itu sebaik-baik umat, sebab nabinya sebaik-baik nabi, umatnya sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, di manusia itu yang paling top adalah umat Nabi Muhammad. Kalah semuanya umat. Enggak kok. Itu bisa mindahin satu kedipan mata. Ketika umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa ngomong jarak jauh, karomahnya yang segitu tingginya, dia ragu, ditakutkan ragu dengan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebab mukjizat itu komponen yang harus diimani. Semua Nabi mempunyai mukjizat. Ya, apa namanya, bulan dibelah pakai jarinya Nabi Muhammad SAW, itu sampai sekarang terlihat belahannya, itu bisa dilihat. Rasulullah bisa tahu ketika Sayyidina Amr bin Wahab, Sayyidina Wahab bin Umair bin Wahab, ya, sebelum masuk Islam, ya, dia cerita dengan Sofwan bin Umayyah radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya, Sayyidina Umair itu sahib sama Sayyidina Sofwan bin Umayyah, ingin membunuh Rasul, dan siapin itu rencongnya, pedangnya itu pakai apa namanya, racun. Ketika datang Sayyidina Umar itu dikasih sama Allah Ta'ala firasah yang balum, yang tinggi, bahwa ini orang jahat, ini akan membahayakan. Di sini benar gak omongannya Sayyidina Umar? Benar. Dan tapi kalah kan dengan ketentuan Allah yang Allah beritahu Nabi Muhammad. Memang orang ini jahat dan orang ini akan membahayakan, itu benar, Allah nggak salah. Jangan. Tapi setelah melihat dan dekat,
dengan Nabi Muhammad, yang tadi benar dirubah sama Allah Ta'ala juga lebih benar. Yang tadi benarnya siapa orang itu jahat, ini sekarang lebih benar lagi bahwa Nabi itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menceritakan cerita yang diceritakan Sofwan bin Umayyah dengan Sayyidina Wahab bin Umair bin Wahab. Detail. Kaget kan? Dan Allah letakkan hidayah. Bayangin, masuk Islam kemarin, hari ini datang lagi ke Mekah, langsung menyatakan dirinya dia beriman kepada Allah dan Rasulnya di depan atasan-atasannya seperti Abu Sufyan bin Umayyah bin Harb, seperti Ikrimah bin Abi Jahal waktu itu belum masuk Islam ya. Dua berani mencatatkan, dan yang pertama kali disamperin yang dia ada cerita, demi Allah dia Rasulullah memahami kita, omongan kita, demi Allah dia lebih memikirkan diri kita ketimbang diri kita sendiri. Karena dia langsung udah ngomong, nggak diterima, dia tetap dakwah di depan, ingin nebus. Ini sahabat ini hebatnya, paham ya? Jadi Sayyidina Umar dikasih dulu tahu Allah Ta'ala sudah memberi apa? Ilmu. Sayyidina Umar ini orang jahat, mau bikin mazhar datang ke sini, kalau enggak ada kelicikan di belakang ini. Memang anaknya Sayyidina Umair bin Wahab ini ditawan waktu itu ikut perang, dia mau ambil menebus ibaratnya gitu loh. Padahal ingin membunuh Rasulullah SAW. Ketika bertatap muka dia masuk Islam setelah Rasulullah menceritakan lebih gamblang kata dia, dan anak beberapa teks cerita anak dengan teman anak Sofwan masih lupa, itu Rasulullah ingat semuanya. Sadaqallah Rasulullah Nabi Al-Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jadi begitu Sayyidina Umar diberi firasah. Kemudian seterusnya bagaimana dengan keluarga Nabi Muhammad, darah daging Nabi Muhammad. Kita tadi ceritakan detail begitu cintanya Sayyidina Asif bin Barkhiyah kepada nabinya. Dia nggak terima ketika Jin Ifrit ngomong apa? Anak datangkan ini anak atika bihi qabla anak atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wa inni alaika lagawiyyun amin. Anak datengin sebelum ente berdiri daripada tempat ente, wahai Nabi Allah. Semua engkau tahu kan kalau aku adalah betul-betul yang kuat, nyata kekuatan kami. Nggak terima ngomong kuat di depan kekasihnya. Begitu pula umat Nabi Muhammad SAW, apalagi sahabat Nabi Muhammad SAW. Khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik